Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, Habib Abdullah Al-Haddad telah dikisahkan dapat memberikan syafaat terhadap seseorang di alam kubur. Subhanallah. Dalam kisah itu, ruh Abdullah Al-Haddad datang ke alam kubur dari seseorang yang telah meninggal dan menghindarkannya dari pertanyaan mungkar nangkir. Artinya dapat memberi syafaat menyelamatkan dari siksaan mungkar nangkir ketika salah dalam menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar nangkir. Karena sebagaimana yang kita tahu, malaikat mungkar nangkir di alam kubur nanti akan datang dan menanyakan kepada kita, man rabbuka, man nabiyuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan seterusnya. Dan apabila kita salah dalam menjawab, maka kita akan diberikan siksaan. Nah, disinilah syafaat dari Abdullah Al-Haddad. Ruhnya datang ke alam kubur, menyelamatkannya dari siksaan dari salah menjawab pertanyaan dari mungkar nangkir. Subhanallah. Kita simak videonya. Ada satu orang lagi. Ini orang sama di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat munkar nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya Pak, ilham dari Allah Ta'ala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, man rabbuka? Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh, Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Al-Haddad ini orang. Ditanya lagi, man nabiyuka? Habib Abdullah Al-Haddad. Man kiblatuka? Habib Abdullah Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Haddad. Dengan hal itu, karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Haddad, Habib Abdullah Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Haddad dikasih syafaat itu orang. Dan hubungan dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Subhanallah. Sebagaimana yang kita dengar barusan, kisah syafaat dari Abdullah Al-Haddad dapat menyelamatkan seseorang di alam kubur, menyelamatkannya dari malaikat mungkar nakir. Ternyata didasari dari mimpi dari seseorang yang kerabatnya telah meninggal dunia, dan diketahui kerabatnya tersebut sangat mencintai Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, maka akan muncul pertanyaan, yaitu apakah mimpi dari seseorang tersebut, apakah benar-benar dari Allah? Apakah bisa dijamin kevalitannya bahwa itu memang suatu kebenaran yang datang dari Allah? Bukankah syaitan juga bisa hadir ke dalam mimpi kita dan menyamar atau mengaku sebagai orang lain? Bagaimana kita bisa pastikan bahwa mimpi tersebut dari Allah atau bukan? Dan juga, apakah benar ruh seseorang bisa mengintervensi malaikat mungkar nakir? Yang kita temui, hal-hal yang dapat menghindarkan kita dari siksa kubur adalah dengan melakukan amalan-amalan seperti membaca surah Al-Mulk berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW. Juga selalu membersihkan diri saat buang air kecil ataupun buang air besar, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadis. Dan juga dengan sebab wafatnya, diriwayatkan dari sebuah hadis bahwasanya seseorang yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, maka dia terbebas, dilindungi dari siksa atau ujian kubur. Juga seseorang yang meninggal karena sakit perut, hal tersebut bisa menghindarkannya dari siksa kubur. Juga kematian yang disebabkan karena mati syahid. Mati syahid juga memiliki keistimewaan, yaitu terhindar dari siksa kubur. Namun belum pernah kita temukan adanya riwayat bahwasanya ruh seseorang dapat menyelamatkan siksa kubur dari orang lain. Islam memang mensyariatkan untuk kita agar mencintai Ahlul Bait, mencintai keluarga Rasulullah SAW berdasar perintah Allah dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah SAW dalam hadis. Jadi artinya mencintai keluarga Rasulullah SAW ini akan membuahkan pahala atau kebaikan pada diri kita. Namun apakah sampai pada tingkat menyelamatkan kita dari azab kubur, menyelamatkan kita dari malaikat mungkar nakir dengan cara datangnya ruh dari salah seorang kerabat Rasulullah SAW kepada kita di alam kubur kita untuk menghindarkan kita dari malaikat mungkar nakir, menghindarkan kita dari azab kubur? Apakah sampai seperti itu pahala atau kebaikan yang kita terima dari mencintai Ahlul Bait Rasulullah SAW? Wallahu a'lam. Yang jelas,
Dalam hal akidah, kita haruslah berhati-hati. Kita hendaknya harus selalu berpegang kepada yang pasti, berpegang kepada yang sudah jelas kebenarannya, yaitu Al-Quran dan hadis sahih dari Rasulullah SAW. Semoga bisa diambil pelajaran dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.